Banyak teman-teman yang bingung, gua udah kerja banyak tapi nggak pernah dihargai. Lalu juga jadi kerja itu nggak ada panduannya, nggak ada targetnya. Nah, ibaratnya kalau kerja tidak ada KPI-nya itu ibaratnya tuh jalan kita tuh mau kemana nggak ada tujuannya. Jadi ngawur. Yang ada kita dibilang produktivitas kita rendah. Nah, untuk kali ini saya akan mengupas dan saya akan membahas bagaimana melaksanakan strategi implementasi Key Performance Indicator ataupun sebutnya KPI di perusahaan, khususnya buat teman-teman yang ingin belajar bareng soal ini. Nah, pertama, KPI itu dirumuskan, apa sih KPI itu? KPI itu merupakan alat ukur. Setelah sudah ada kontrak antara pengusaha dengan karyawan, pasti akan ada yang namanya posisi job desk-nya, baru ada lo kerjanya mau ngapain. Target kerja lo ngapain dalam satu hari, dalam satu bulan, dan seterusnya. Itu yang nanti direview. Lalu setelah sudah ada target, maka ada yang namanya metode dan rumusannya. Metodenya itu bisa kita sebut yang namanya metodenya SMART. Specific, measurable, reliable, accountable, sama termasuk time bound. Artinya itu semua pekerjaan yang kalian lakukan itu bisa dapat kalian perhitungkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ketika sudah sesuai dengan jabatan, sesuai dengan posisi, KPI-nya apa, baru yang namanya itu disambungkan dengan struktur organisasi. Sedikit saya mundur. Kalau KPI itu turunnya ke bisnis itu seperti apa? Setiap perusahaan, pengusaha, BOD itu pasti kepingin dalam 1 tahun perusahaan kita mau seperti ini. Target bulanannya duitnya segini. Branding position organisasinya adalah ke sini. Nah, sekarang kita ngomongin untuk target. KPI perusahaan itu contoh kita sebut katakan target perusahaan itu di akhir tahun adalah 100M. Maka di breakdown lah menjadi 12 bulan. Nah, maka per bulan ketemu angkanya berapa. Nah, setelah udah ada target secara revenue-nya setahun per organisasinya berapa, lalu dibagi-bagi ke korporat, ke divisi. Dari perusahaan ke divisi, KPI divisi, yang mana itu sebagai penanggung jawab adalah kepala divisi atau selevel division head. Lalu turun lagi dari division head, turun ke department head. Dari department head, turun lagi ke supervisor, section head, sampai ke karyawan. Nah, itulah yang disebut bagaimana menselaraskan strategi KPI individual sama dengan strategi organisasi. Strategi organisasinya KPI revenue-nya tadi 100M, itu kan berat. Tapi ketika dipikul rame-rame teman-teman, dan itu sudah secara terukur, metodenya jelas, pada akhirnya itu akan bisa dilakukan bersama-sama setiap bulannya untuk dicapai. Nah, tinggal nanti direview apakah per 3 bulan, per 6 bulan, itu ada namanya HR Analytic, itu beda lagi. Yang mana untuk memudahkan bagaimana kita melaksanakan proses implementasi KPI ini, kita sebut namanya kalau di beberapa perusahaan sebutnya performance appraisal atau performance management, yang pada akhirnya setiap orang itu bisa dilihat performance-nya itu secara bulanan, secara per 3 bulan, per 6 bulan, dan bahkan di setiap tahun. Nah, ketika KPI ini selaras dengan tujuan organisasi, maka apa yang terjadi? Organisasinya akan produktivitasnya tumbuh, termasuk karyawannya. Revenue-nya organisasinya pasti meningkat. Revenue branding organisasinya pun, positioning-nya pun akan bagus. Termasuk bagaimana nanti
talent-talent karyawan yang ada di organisasi ini sudah bisa ada di posisi di mana. Apakah karyawan ini termasuk kategorinya high potensial, talent potensial, lalu ada high potensial, lalu ada mid, dan ada yang need expectation. So, jangan lupa nanti ikutin webinar berikutnya untuk tentang bagaimana kita memiliki perusahaan yang bisa memberikan revenue untuk perusahaan yang bagus dan KPI-nya yang high impact. Jangan lupa nanti tunggu di bulan September. Terima kasih.